Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan ya, Ustazah Siti Rosidah MPD, yang sama-sama kita cintai tentunya teman-teman semua yang berada di luar sana ya, yang semoga diberikan kesehatan. Mari teman-teman semua kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka ya, tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Nurul Alim. Saya kuliah di Stida Darul Muslimin Kendal semester 4. Di sini saya akan sedikit memberikan ulasan ya, memberikan sedikit pembelajaran pada tentunya diri saya sendiri, kemudian kepada teman-teman semua berkenaan dengan kewirausahaan. Jadi di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang mengenal potensi diri. Jadi di dalam setiap individu pasti memiliki kelebihan masing-masing ya teman-teman ya. Ada yang memiliki kekurangan, ada yang memiliki kelebihan, memiliki potensi, dan itu akan bisa disalurkan apabila ada wadahnya seperti itu. Jadi kita akan belajar di sini ya bersama saya Ahmad Nurul Alim. Yang pertama, mengenal diri sendiri. Dalam rangka mengembangkan diri sendiri sebagai seorang wirausaha, kita perlu mengenali siapa diri kita sebenarnya dan bagaimana orang lain menilai diri kita. Untuk menilai diri sendiri, seseorang dituntut untuk memiliki kemampuan dan melakukan penilaian terhadap beberapa kelemahan dan kekuatan pada diri sendiri. Untuk mengetahui penilaian orang lain, kita perlu melakukan pendekatan terhadap orang lain. Kita harus menyadari bahwa setiap manusia mempunyai pribadi yang unik. Artinya, tidak seorang pun dari kita mempunyai pribadi yang tepat sama dengan yang lain. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui siapa diri kita, apa kewajiban kita, dan apa yang harus kita pelajari. Seperti itu teman-temannya. Kemudian yang poin selanjutnya ada aspek-aspek pengenalan diri ya. Yang pertama, pengenalan diri itu tidak mudah. Pelaku cenderung menganggap dirinya baik. Pepatah mengatakan buruk muka cermin dibelah. Orang mau melihat dan mendengar yang baik-baik saja mengenai diri kita, ia tidak mau menerima kenyataan yang buruk. Yang kedua, aspek apa saja yang perlu dikenali pada diri seseorang untuk dikembangkan lebih lanjut bila seseorang akan berwirausaha, dan teknik apa saja yang dapat digunakan untuk pengenalan diri. Itu ada dua. Kemudian melanjutkan yang poin selanjutnya ada komponen dan macam-macam konsep diri. Komponen macam-macam konsep diri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, komponen yang menyangkut persepsi, yaitu gambaran yang dimiliki seseorang tentang penampilan dirinya secara fisik dan gambaran tentang kesan yang terbentuknya terhadap orang lain berdasarkan penampilan dirinya. Yang kedua, komponen konseptual ialah konsepsi yang dimiliki seseorang tentang perbedaan sifat-sifatnya dengan sifat orang lain.
asal-usul dan latar belakangnya, serta kelebihan dan kekurangan. Yang selanjutnya konsep atau komponen attitude atau sikap, yaitu perasaan yang dimiliki tentang dirinya, sikapnya terhadap statusnya kini, dan prospeknya untuk masa depan. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Jadi untuk menjadi wirausaha yang baik ataupun yang bisa berkembang, tentunya juga harus memiliki keterampilan, yaitu yang pertama diantaranya yaitu mempunyai keterampilan konseptual dalam mengatur strategi dan memperhitungkan resiko. Jadi ketika kita ingin berwirausaha gitu teman-teman ya, tentunya kita harus memperhatikan usaha apa yang akan kita ambil. Nah, nantinya kita harus memperhatikan juga resiko-resiko nantinya yang akan kita alami atau kita jalani ya ketika kita mengambil usaha tersebut, seperti itu. Kemudian mempunyai keterampilan memimpin dan mengelola. Ini kalau kita belajar ini bisa kita sebut dengan kepemimpinan ya. Jadi di dalam wirausaha pasti kita membutuhkan teknik-teknik nantinya untuk dapat mengelola berbagai macam usaha yang akan kita jalani, seperti itu teman-temannya. Yang selanjutnya mempunyai keterampilan teknis bidang usaha. Ketika kita ingin melakukan wirausaha, tentunya kita harus mempunyai teknis ya. Jadi cara-cara nantinya dalam berwirausaha seperti itu, dari pembuatan dan juga proses pengolahan dan distribusi, mungkin seperti itu ya teman-teman. Kemudian mempunyai keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi yang baik. Nah, ini juga sangat penting sekali ya ketika kita ingin berwirausaha, tentunya kita harus memiliki komunikasi yang baik terhadap pelanggan-pelanggan kita ya, orang lain di sekitar kita, agar usaha kita itu maju dan bisa berkembang luas, begitu ya teman-teman semuanya. Kemudian yang terakhir mempunyai keterampilan kreatif menciptakan nilai tambah. Nah, jadi sebagai wirausaha juga harus kreatif dan inovatif ya, harus melihat perkembangan zaman dari masa ke masa, agar nilai dari produk yang kita hasilkan itu akan semakin baik dan semakin diminati oleh banyak orang, seperti itu teman-teman. Kemudian poin selanjutnya ada poin D, penilaian diri wirausaha. Sebagai langkah awal, wirausahawan perlu mengenali perilaku, sikap, dan sistem nilai yang membentuk keseluruhan pribadi. Di samping kepribadian, kemampuan diri perlu dikenali. Kemampuan ditentukan terutama oleh pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan yang sebaiknya dimiliki oleh wirausahawan, yaitu intinya kenali diri sendiri, lingkungan, bidang usaha yang dimasuki, tahu apa yang dilakukan, dan mengenai proses dan sistem yang ditangani, apa yang dicapai, bagaimana cara mencapainya, resiko, serta cara menanggulangi resiko itu. Jadi sebagai wirausaha kita perlu mengetahui ya cara aspek-aspek yang ada di dalam wirausaha. Jadi tidak langsung membuat sebuah usaha, misalnya langsung membuat usaha yang sedang booming atau sedang marak, biasanya wirausaha roti ya teman-teman ya. Jadi langsung saja tanpa memikirkan nanti resiko, tanpa memikirkan target, kita langsung saja membuat usaha roti. Nah, itu tidak efektif teman-teman ya. Jadi kita harus melihat sekitar dulu, kira-kira sekitar membutuhkan apa, membutuhkan seperti apa. Nah, baru nanti kita melakukan usaha, seperti itu teman-temannya. Yang selanjutnya ada poin E, yaitu tekad untuk menjadi wirausahawan. Jadi yang pertama, manusia hidup wajib berusaha, harus dipahami dan disadari benar bahwa usaha adalah sesuatu yang bersifat tidak pasti. Artinya setiap kita melakukan usaha harus disadari akan menghadapi dua kemungkinan, yaitu berhasil atau gagal. Karena itu kita harus siap pula
mengantisipasinya untuk melakukan tindakan cepat dan tepat, baik kalau berhasil atau tidak, menimbulkan kestabilan jiwa, menimbulkan kelabilan jiwa, apalagi kalau gagal, agar tidak mengakibatkan keputusan berusaha dari uraian kegagalan usaha beserta hikmah yang kita dapatkan ini. Patutlah disadari dan dipahami sedalam-dalamnya. Semua berarti bahwa memang manusia yang hidup itu wajib hukumnya untuk tetap berusaha. Apa yang dimiliki manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang paling tinggi derajat dan martabat di antara makhluk lain di muka bumi ini. Derajat dan martabat ini karena manusia selain memiliki bentuk fisik yang indah, tegak berdiri, dikarunia akal, bukan sekedar otak dan mental, bukan sekedar hati, manusia selain dikaruniai itu semua juga dianugerahi intelektual dan modal kemanusiaan yang tidak terbatas, tergantung manusia sendiri yang mengembangkannya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada memberdayakan potensi diri. Pemberdayaan potensi diri dalam wirausaha pada dasarnya menempatkan diri kita pada posisi yang tepat. Manusia akan maju justru apabila ia mampu bermasyarakat, tetapi dalam wirausaha kemajuan maupun perkembangan seseorang harus berkeseimbangan seutuhnya. Artinya, kapan ia harus sendiri dan mandiri, kapan ia harus berdua di tengah lingkungan masyarakat, kapan ia harus berada di tengah lingkungan masyarakat. Karena itu, pemberdayaan potensi diri juga harus seutuhnya, yaitu berkeseimbangan. Pemberdayaan diri atau dalam bahasa yang lazim sehari-hari disebutkan memanfaatkan potensi diri dalam wirausaha. Pada ujungnya bertumpu pada resep yang mampu menghasilkan seperangkat wawasan dengan membaca agar memperoleh banyak wawasan atau pemahaman. Sedangkan bergaul untuk mendapatkan sejumlah relasi, mitra usaha, konsumen, atau pelanggan yang memang dibutuhkan dalam rangka pemberdayaan. Kemudian selanjutnya yang poin terakhir dari kami sebelum kami tutup ada ringkasan teman-teman ya. Jadi yang pertama, setiap manusia mempunyai pribadi yang unik. Artinya tiap seseorang pun dari kita mempunyai pribadi yang tepat sama dengan yang lain. Yang kedua, aspek-aspek yang perlu dikenali pada diri seseorang bila seseorang akan berwirausaha yang dapat digunakan untuk pengenalan diri, yaitu aspek perilaku, sikap, dan sistem nilai wirausaha dapat dibandingkan dengan karakteristik individual melalui teknis umpan balik dan tanggapan kelompok. Kemudian yang terakhir, penilaian potensi diri sendiri meliputi aspek kepribadian, disiplin diri, kreativitas, dorongan atau keinginan, keberanian dalam menghadapi suatu masalah. Mungkin demikian ya teman-teman yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya tentang yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan potensi diri. Jadi aspek-aspek dalam potensi diri, aspek-aspek dalam potensi diri dan pengembangan diri agar dapat berwirausaha dengan baik. Mungkin sekian dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas dorongan dari teman-teman. Terima kasih atas dukungan dari dosen kami, yaitu Ustazah Siti Rosidah MPD yang telah mendukung. Kemudian kepada teman-teman semua sekalian kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang di luar sana yang sudah menyimak video kami. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.